لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوز والنجاة أما بعد. Langkah yang pertama dan yang paling utama, puji beserta syukur kita nyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kasih sayangnya, dengan bermacam-macam rahmatnya, kita yang Nabi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan sembahyang Jumat secara berjamaah. Hana wasyid selepas mengatakan salam kita kepada sirah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena bawa umat manusia dari peradaban alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam kebodohan kepada alam penuh ilmu pengetahuan, sehingga kita terarah kebiana perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan. Hana wasyid kepada keluarga al-sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah demi menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata takzim wal ikraman ulun tuan kepada Abu Imam Masjid selaku ayah rohani kita yang bersama, kepada panitia masjid, tokoh pembangunan masjid, remaja masjid, dan seluruh gurai-gurai ulun tuan yang mungkin ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim daripada khatib lima uro yang berbahagianya. Terkhusus kepada seluruh hadirin sidang Jumat-Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah tunggu khatib dan sejenak di hadapan duku-duku Bandung sebelum gebaca limbang barukun di antara dua khutbah. Untai saja biasa khatib sebelumnya menyampaikan beberapa butir-butir maidah hasanah yang insyaallah bisa bermanfaat bagi khatib sendiri, khususnya kepada sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Hadis Majalisus Saniyah, makhluk dijadikan Allah Subhanahu wa taala kepada daibuh macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang mana makhluk tersebut nabi akai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hana nabi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tersebut dinamakan yaitu dengan malaikat, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sesaat pun luput daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang nana perintah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijalankan, pasti tidak ada keraguan. Apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditinggalkan. Kenapa kan? Karena malaikat tersebut tidak ada hawa nafsunya. Sehingga malaikat jin yang tugas di langit adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sujud pada Allah Subhanahu wa taala sampai urang kiamat. Nah, tugas malaikat yaitu mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu
tiada henti-hentinya mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makhluk tersebut hanyalah dibarengi dengan akal, tidak ada hawa nafsunya. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang mana makhluk tersebut nubuh nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya nubuh akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tersebut adalah binatang. Sehingga binatang tersebut merupakan makhluk Allah yang hana ta'ala hukum. Yang hana nuju hukum oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namakan binatang. Karena bahkan hanya hawa nafsu yang nuju oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga binatang tersebut puyai puput bebas. Baju atagop hana permisi, ija ulang pogop hana permisi. Ataji atagop juga ataji. Itulah binatang. Kenapa kan? Karena memang hanyalah nafsu. Itu bayang galak. Ija hoyang galak, iplung hoyang galak, ikong gampogop, ikong pagagop, yang merupakan hal yang biasa karena memang binatang. Karena memang hanya Nabi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Walaupun naurang gengkun ku carang binatang yang ji pegaba lagi tiung. Ayo kuno itu puja, tiung gede itu puau. Itu hanyalah tabiat, kebiasaan yang dirasakan oleh binatang, bukanlah carang, hanya pemikiranlah binatang tersebut. Pembagian yang kelai adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin yang diterangkan dalam Al-Qur'an, yaitu qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu manusia. Yang mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala na akai na nafsu nabi Allah taala komplit. Yang mana nafsu dengan akal adalah bertolak belakang. Nafsu mengajak kepada puyang hawa, sedangkan akal mengajak kepada kebaikan. Sehingga dengan akalnya ke, nafsunya ke, maka manusia digolongkan kepada makhluk sebagus-bagus mungkin. Dengan akalnya lah kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dah yang gad, dah yang anagat dalam kehidupan. Dah yang wajib, dah yang haram. Mencekat ke masalah gad dengan hanagat kita yang makhluk kalah tergantung pemikiran kita yang tunggu-tunggu sekalian. Akan tetapi gad dengan hanagat tergantung yang kanatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akal yang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pergunakan di tempat yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akalnya perlai empun, perlai makanan, kan hanyalah tubuh yang memerlukan makanan, tetapi akal juga perlu membutuhkan makanan. Sehingga cara berfikir katanya tunggu-tunggu hadirin sekalian, kanlah kegalak-galak katanya. Tamu udip naga atau dalam agama. Tapupun ibadah yang diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam Al-Qur'an, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan binatang kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun. Saat ditafsirkan ayat Al-Quran tersebut kan bermakna Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada manusia, tidak. Saat kita hanya ada sembah Allah Subhanahu wa taala, hanya ada buku yang ni oleh Allah Subhanahu wa taala, kan berarti kurang derajat Allah Subhanahu wa taala nyohana. Saat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah baik derajat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya membutuhkan kepada manusia, hanya membutuhkan kepada makhluk. Itu hanya semata-mata faedah ibadah kepada Allah SWT akan wa kepada kita sendiri. Umur yang Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala hota pakai. Nikmat yang Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala hota pakai. Nabi jara, Nabi akhi hota langkah. Apakah babut kebaikan ataupun babut kejahatan? Menansi kejahatan dan kebaikan kan juga termasuk pemandangan kita nyau. Dikala kita kadang ada buat salah, tapi bagi kita nyau akan nyatagat. Dah yang marak terjadi kita nyau na fatwa daripada ulama bahawanya suatu haram. Tapi kita nyau haid tak tinggalkan, bagi kita nyau kaget atanya. Saya kecekal le ulama bahawa kita nyau buat atanya haram, tepehlah kita nyau. Buka-buka di tungkuyan. Berubah dengkunya, yang kehnyo perlai kita nyo kepada akal kita yang perlai makanan, yaitu ilmu. Sehingga dilanjutkan dalam kitab waman ghalaba aqluhu bin syahwati kana ma'a malaikati.
Sebarang kata manusia yang mana diberatkan ataupun mendepankan itu akal. Lebih utamakan akal ketimbang nafsu yang Nabi Allah SWT kana ma'a malaikati. Gedenya satu derajat dengan malaikat yang mana malaikat hana dosa. Buat dalam ketaatan sabih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kan gedenya nak tantangan udai dalam dunia. Sebaring gedenya nak akan nak nafsu untuk melawan put kebaikan. Saya gedenya melakukan kebaikan syahwat menggoda, baik tak buat kebaikan, baik tak buat. Karena yang jihad salah satu jihad yang paling raya dibegah Rasulullah, jihad melawan hawa nafsu. Sehingga patutlah di sana gedenya akan kita pakai untuk tak buat kebaikan ini oleh Allah SWT, maka derajatnya santut dengan malaikat bahkan lebih. Dah salah satu mendapat pengakuan malaikat langsung bahwa memang manusia lebih tinggi derajat daripada malaikat, yaitu di saat peristiwa di saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Itulah salah satu cerita yang terkandung dalam bulannya itu bulan Zulhijjah yang kita lalui uraya pada urau liket. Uraya pun uraya tasyrik daripada urau dua lai sampai put yang urau tasyrik urau yang mana peristiwa yang lalu sembelih Nabi Ibrahim anak sendiri Nabi Ismail. Sehingga menangislah malaikat. Nanti kekalan proses penyembelihan anak. Tahu nak katanya yang datang sembelih anak pada Allah. Tok Nabi Ibrahim yang manakah oi netunggal Allah SWT apabila long nak anak sidro yang saleh akan long kurban bajalah Allah jangan harta long anak long kurban duk rasa ikhlas pemberian Allah Subhanahu taala. Putranya oleh Allah hanan tolak Nabi Ibrahim jangan harta anak merupakan anugerah yang paling raya dikorbankan sehingga pengakuan malaikat yang awal nan bantah. Nah, ada komen yang masuk kita jinau yaitu saat Allah menciptakan makhluk bernama manusia untuk menjadi khalifah, malaikat memprotes. Bahkan hanya menciptakan kamu mentang sebagai khalifah dalam dunia. Allah lebih mengetahui yang kalau kita ketahui. Apabila manusia sebaliknya kan mengutamakan akal akan tetapi mengutamakan syahwatnya. Wa man ghalabat syahwatuhu min aqlihi kana ma'a bahaim kana ma'a hayawanin. Apabila manusia lebih mengutamakan syahwat keinginan sendiri nafsunya, maka derajat hadut dengan binatang. Kita tunggu hadirin sekalian. Hanaji beda manusia dengan binatang seandainya kitanya udip dalam keadaan hanya memenuhi hawa nafsu. Hana beda. Bahkan tanya lebih sesat daripada binatangnya lah Al-Quran dan begah. Nah Nabi kelinyung hantar pakai bagi yudinga yang gat-gat. Nah Nabi akikan talang kabak put yang gat-gat. Nah Nabi juga mata kita yang kendak ubak yang gat-gat. Akan tetapi di luar daripada ketentuan agama. Di luar kepentingan daripada agama. Sehingga inilah keperbedaan katanya antara binatang dan orang. Kaji dagang binatang hana sembahyang memang hana akai hana nayu oleh Allah Subhanahu wa taala. Man katanya manusia. Kadipu bahwa sembahyangnya adalah sebuah kewajiban yang terlepas daripada katanya selama katanya mentang udem sembahyangnya wajib. Kan sebuah watai kan dua tapi limang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haid tadang dalam hukum jettadu. Haid tadu dalam hukum jetta'i. Makanya lah perlelah akal katanya tabarengi dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kitanya puput uranya, kanlah hanya keinginan kitanya. Bawa keluarga kiban yang galak rau, dah sembahyang kiban yang galak rau. Tinggal kitanya tidak kalau urung beda-beda, mah cakap tunggu. Tak kalau cara sembahyang urung mu beda-beda. Biar katakan bak bacaan, bak gerakan kadang na perbedaan. Kitanya dalam sembahyang dibagi iaitu rukun hai macam. Rukun total hai belah boh. Nyelam dah klik 18 boh ni begah. Dari 18 ataupun 11 ni bagi leh. Na rukun qauli, na rukun fi'li, na rukun qalbi. Rukun fi'li adalah yang mengutamakan tentang pergerakan. Pergerakan sembahyang kalana tu nyo yang meno cara rukuk, meno cara sujud, meno cara berdiri betul. Menacik rukun qauli, rukun yang menyangkut dengan bacaan. Nyo kadang katanya letak tinggalkan mengenai bacaan. Al-Fatihah merupakan rukun yang wajib kita baca. Wajib kita baca, wajib kita dengar sudra digerap.
Tapi sayang sekali kita kadang tak lakukan sembahyang, gelam tak rukuk kata itidal, gelam tak itidal kata sujud, gelam tak sujud kata dua antara dua sujud, gelam tak sujud kedua kata bedah halam. Tiga na istilah itu sembahyang kilat. Yang bagi tanya kadang yang kita hantar tem amal ibadah, hantar tem amal ilmu yang menyangkut dengan sembahyang. Bahkan kadang kita yang hana ilmu, tak buatlah sembahyang kibayang galak. Seakan-akan kita yang kabutoi dah sembahyang lagi yang. Menasib yang saat dapat keluarga ju, nanu laju. Menasib rumah kita hana rasa tanggung jawab kita khusus ya agam sebagai pemimpin dalam keluarga. Kakak keluarga hanyalah sebatas sah dalam akad nikah. Tetapi kita yang kalau tadapu tata kriteria ataupun kewajiban fidra uragam dalam memimpin keluarga, memimpin rumah, wujud rumah yang taat, yang khadim kepada suami dan menciptakan anak-anak kita yang wujud anak yang saleh. Lagi cerita Nabi Ismail yang sangat tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat digoda oleh iblis, Ismail akan ajak bahkan katem kata disembelih oleh ayah sendiri. Mungkin ayah long sembelih lon menyah mungkin so perintah mereka. Yang perintah kata untuk sembelih kata adalah Allah SWT. Menyah Allah SWT yang perintah jino langsung. Bahkan awak Nabi kita nyam. Bak Nabi Ismail langsung. Long kalau lalu polong wahai anak long bawa Allah ni sembelih if'al. Lakukan, silakan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Man katanya orang yang selaku orang kali dah ciptakan yaitu anak sebagai generasi Islam, generasi penerus. So sehingga hati meninggal katanya orang yang membahagia yang tukang berdoa katanya. Kajian pokok hanya malam sah malam sini jo. Seterusnya hanya tu mele orang yang doa katanya menyekat anak. Orangnya ada yang buka bakal umpat di ke masjidnya adalah lingkaran daya. Kadang nak sadua ataupun leh kalau mesti dia ajo bak bertapturi ilmu agama. Dua kalau hana mufum ilmu agama, anak juga hana mufum. Kiban terpegah hanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Memang di dalam rumahnya hana orang ibadah, hana anak yang turi ilmu agama. Hingga tak kala anak tengok lalau jino dengan bermacam godaan dunia. Ijak bunga iwa sepuk kadai iwa malam hana tiak kalan hoi ijak pai meen pupui pegat. Hanali rasa tanggung jawab bahwa kita seorang ayah. Inilah kadang kitanya udep hanya udep mengutamakan keinginan tanya kakek lagi yang laju. Kakek lagi yang laju. Kakek bak tinggal hotel ni cok pulang oleh Allah SWT. Tak adalah bahwa Allah SWT. Ya Allah, ha sembahyang lung. Ha pahala jaket lun. Ha pahala haji lun. Ha pahala kerben lun. Hanya sebuah pertanyaan dari malaikat. Masalah dunia di saat kata pu ibadah, nak pernah tayak nuntut ilmu tentang sembahyang? Hana. Nak pernah tuntut ilmu tentang haji? Hana. Nak pernah tuntut ilmu tentang puasa? Hana. Sehingga dia sembahyang aju, puasa aju, haji kop tanya pi. Tapi ilmu hana membacut dalam dada, dalam pemikiran kita. Sehingga pu yang tak puput, kurban yang kali kita yang puput, urang raya pada urang walikat. Hanya sebatas kurban kena dopo hanya si sembelih. Padahal kurban juga nasyarat. Nasyarat tata cara untuk kurban. Tah hewan kurban yang jet. Iban ciri-ciri hewan kurban yang sah. Iban tata cara sembelih. Putra syarat puau sembelih. Putra syarat puau kurban. Yang mendung nasyarat. Uranya tajah Jumat, uranya dalam masjid juga ada syaratnya. Maka segala terlambat. Khatib mengajak kepada seluruh hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang mantan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Segala menyesal dikala nyawang katruk kuno bakal garah kerongkongan. Dan baru terdepu kita yang penyesalan bahwa katanya dalam dunianya hanyalah sebatas yang memeen tiak liwet-liwet. Hana terbuat puyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah na ibadah akan tetapi ilmu hana. Iban cara terbangun masjid nyetamehnya hana tameh pondasi. Barangkali rahasia umum yang terpegat katanya jenau bangunan apapun bangunan pasti mengutamakan yaitu tiangnya. Mempunyai ibadah hana tiang, hana ilmu kiban cara tak ibadah. Orang yang kaji gelar sebagai ustaz, kaji sebagai abi, abati, walid dan lain sebagainya, gejakutkan hanya perlegelar sebagai tungkuknya hanya sebatas formal nama. Tetapi menuntut ilmu mantung wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Tuntut ilmunya tunggu-tunggu hadirin sekalian, wajib inang bo agam kaya ataupun gatin sehat hana sehat. Oh kita yang kedua hamu kele tiadu dia tiak mondok hamu kele. Maka Nabi taklim dibuka di masjid ataupun badai ataupun balai pengajian tak ikut. Tuntuan Allah, ketentuan Allah SWT, tuntutan kita yang tuntut ilmu kan terlepas. Karena tinggalkan abah yang bertanggung jawab tentang yang menjawab pertanyaan daripada Allah SWT. Kan abah surat Yasin sering kita baca katanya. Al-yawma mahtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kita baca dalam surat Yasin. Uranya ura kiamat tinggal Allah nutup abah manusia. Jarau kaki dan lain sebagainya kecuali abah yang akan menyaksikan bersaksi tentang apa yang terbuat kita dalam dunia. Tengok kebiana. Nyawa yang kata ujak abad Jumaat tak pertahankan untuk membiasakan bitim Jumaat. Nyawa bukti salah satu kita tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah sama-sama kita menjadi manusia yang memang manusia fi ahsani taqwim, kan hanya bagus dalam penciptaan, akan juga bagus dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sebagus-bagus bentuk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat pengakuan dalam Al-Quran, tapi penilaian Allah kan hinan. Pak penilaian ate kita yang tahu di masalah dunia. God memang diciptakan, tapi kadang kita kelakuan hanagat penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kelah bukti kita God, bukti kita hamba Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Maka junjunglah tinggi perintah Allah. Salah satunya kita beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita segala kita buat ibadah kepada Allah SWT, maka lengkapilah kita dalam hati, dalam pemikiran dengan ilmu agama. InsyaAllah dengan ilmu agama bacut ke bacut akan netung ibadah kita kepada Allah SWT hingga kita kepada Allah SWT. Termasuk orang-orang yang mendapat buku amalan Rab Jaraunan dan mendapat tempat yang ridha oleh Allah SWT, yaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin enak matang yang dapat khatib sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin le kata yang depan perasaan ataupun sila ataupun salah nyom maklum karena ulun tuan merupakan menteng santri yang menteng bimbingan daripada gure-gure ulun tuan, dan status ulun uronyo adalah pengganti daripada khatib yang utama. Karena khatib utama berangan tinggal sakit Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan bahwa katanya udip dan dunia hanya sebatas udip, akan tetapi menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkanlah dikala kita tatim puput puyan ida Allah SWT kan hanya mengutamakan nafsu, akan tapi mengutamakan akal, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat dan akan kita wow pada Allah SWT dengan kesenangan yang abadi, yaitu dapat syurga dari ilahi. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama-sama kita tamang dalam memberukun di antara dua khutbah. Alhamdulillah.